Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Sabtu, bulan 7 2022 jam 13.51 ya guys. So, hari ini lebaran, jadi gua mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat yang sudah merayakan hari ini, karena memang beberapa teman kita sudah ada yang lebaran, udah ada yang sholat Id hari ini ya guys ya. Kalau gua sendiri memang besok baru lebaran ikut pemerintah, tapi nggak jadi masalah walaupun adanya perbedaan, kita harus tetap menghargai satu sama lain ya guys. Dan gue juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang lebaran hari ini dan juga udah dapet daging kambing, jangan kebanyakan ya buat teman-teman yang punya asam urat, punya hipertensi. Wah, bahaya nih ya, ditakar pola makannya biar enggak naik tensinya ya guys ya. Nanti habis lebaran masuk kerja lagi sepaneng Anda. Jadi tetap ya harus kita jaga pola makannya. Walaupun memang ya udahlah citing-citing dulu lah ya. Tapi nggak jadi masalah ya guys ya. Oke, hari ini kita akan melihat pergerakan harga Bitcoin ke depannya bagaimana. Yang paling pasti sih hari ini dulu ya, kita melihat data on-chain Bitcoin biar kita tahu pas weekly close besok hari Senin itu potensi harga Bitcoin ke harga berapa dan juga bagaimana selama seminggu ke depan. Oke, sebelum kita ke teknik analisis, gua mau iklan dulu ya guys ya. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gua guys, karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Nggak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Alright guys, so untuk data on-chain Bitcoin hari ini ya, kita akan ke exchange reserve seperti biasa. Sebelum kita ke teknik analisanya, so kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve kok nggak turun ke bawah ya coy. Kalau dipencet biasanya turun ke bawah, apa karena maintain tuh tanggal berapa ini, tanggal 19, masih lama sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan summary-nya, data analisisnya, exchange reserve ini mencakup atau meliputi inflow dan outflow. Kalau untuk per 24 jam terakhir kan memang nggak ada kenaikan yang signifikan ya, dan juga kalau kita lihat dari data 7 hari belakangan pun ya sama. Berarti tingkat transfer Bitcoin masuk dan keluar dari exchanger itu nggak terlalu signifikan, atau sekarang itu market dalam keadaan sepi sih ya sebenarnya. Jadi ya teman-teman harus melihat beberapa potensi bahwa Bitcoin itu nanti harganya akan kaget nih ya guys. Bisa aja ya minggu depan setelah weekly candle close atau open weekly candle hari Senin, atau mungkin saja mendekati FOMC tanggal 27 Juli justru volatilitas harga itu tinggi mengarah ke bawah. Karena memang kalau kita lihat masih ada ruang lah ya untuk bear ini mengarahkan harga itu menurun, walaupun kita sudah yakin bahwa harga 17.000 itu adalah bottom. Tinggal kita melihat saat ini memang fase konsolidasinya aja ya guys ya. Jadi saat ini pun kalau menurun ya palingan harganya 21 ke 17 lagi, naik lagi ke 21, ntar breakout baru ntar naik lebih dari harga 21 ribuan seperti itu ya guys. Karena gue juga udah masuk nih di harga 17.666 guys, metal banget 666 coy. Jadi kalau misalkan broken dari level support atau lower terakhir kayaknya amsyong, berarti gua udah nyangkut tuh 2 entry 23.000 17.000. Ya gitulah guys ya, kalau melihat harga diskon pasti gua akan selalu akumulasi ya, tetap aja. Cuma melihat dari resiko yang ada, gua akan tetap cicil di bear market yang melihat kembali dari margin atau capital yang gue punya gitu. Jadi teman-teman bisa juga DCA. Toh kalau untuk Bitcoin sendiri kan memang dikhususkan untuk jangka panjang, jadi
gue berfokus kepada halving 2024 Maret nanti. Ya, tapi kalau kita lihat dari exchange net flow per 7 hari belakangan tuh ya masih tetap deposit itu masih jauh lebih besar, dan diindikasikan bahwa memang selling pressure-nya itu per 7 hari belakangan atau seminggu belakangan itu besar. Jadi tetap teman-teman harus waspada untuk weekly close atau weekly open nanti hari Senin. Nah, kalau untuk hari ini inflow down outflow, inflow itu naik dia ya plus 0,5%, kalau untuk outflow plus 0,6%. Inflow itu jauh lebih kecil dibandingkan outflow, berarti akumulasi kemarin dan juga hari ini itu cukup besar ya, tapi nggak terlalu besar lah sebenarnya karena selisihnya juga sedikit dari outflow dan inflow-nya ini ya. Dan kalau kita lihat MPI ini membaca atau memberikan informasi terkait aktivitas para miner, apakah aktivitas menjual atau membeli. Kalau memang MPI itu naik indeksnya, maka deposit Bitcoin masuk ke dalam exchange dari wallet para miner itu cukup besar, berarti kan para miner aktif menjual Bitcoinnya. Cuma kalau untuk saat ini ya so-so aja sebenarnya, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Terus bisa kita sebut itu sebagai moderate. Jadi kalau untuk dari aktivitas para miner, teman-teman nggak perlu khawatir ya guys untuk beberapa saat ini. Yang perlu kita khawatirkan memang kalau dari aktivitas miner itu biasanya akhir bulan. Terus habis itu Chinese New Year, momen-momen seperti itu aja sih sebenarnya. Mereka biasanya membutuhkan dana itu untuk operasional atau untuk insentif. Kalau operasional biasanya ya akhir tahun atau biasanya akhir bulan kan, seperti itu ya kalau dari segi aktivitas para miner. Nah, kalau dari exchange whale ratio kita bisa menduga aktivitas para whales itu aktif selling atau tidak dari naiknya rasio exchange whale. Cuman kalau untuk saat ini justru menurun ya, rasionya sekarang di 0,49. Jadi kalau untuk saat ini para whales itu tidak aktif berdagang di dalam exchange. Nah, kalau untuk saat ini para trader atau investor jangka pendek biasanya holder Bitcoin itu kurang lebih dari 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan atau hitungan bulan itu masuknya ke SOPR. Mereka ini saat ini berarti memegang Bitcoin dalam keadaan rugi dan juga sudah menjual Bitcoin dalam keadaan rugi ya guys. Dan kita bisa mengindikasikan atau menganalisa bottom menggunakan SOPR ratio ini berdasarkan historical ratio sebelumnya. Kalau kita lihat berdasarkan 2019 ya? Oh ya, 2020 Maret kemarin corona crash. Area testing dari rasio ini adalah 0,619, yang dimana kalau kita lihat rasio terakhir paling rendah itu, ini susah nih kalau pakai ini, nah harus ini dia 0,47. Nah, berarti kalau kita lihat berdasarkan histori belakangan memang sudah berada pada area bottom nih, harga 17.000. Tinggal kita melihat aja harga Bitcoin itu dia terkonsolidasi untuk beberapa saat untuk masuk ke fase akumulasinya aja. Kalau untuk saat ini memang berdasarkan historical memang seperti itu ya. Jadi udah ada indikasi sekarang udah di bottom. Dan kalau kita lihat berdasarkan binary CDD, long term holder aktivitasnya nihil untuk saat ini karena last value-nya aja 0 per 24 jam terakhir aja persentasenya nggak ada. Berarti selama 7 hari belakangan aktivitas jual para long term holder atau investor jangka panjang ini sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Berarti para trader atau investor jangka panjang ini masih holding Bitcoinnya. Nah, cuma kalau kita lihat berdasarkan NUPL, investor saat ini mayoritas masih dalam keraguan karena masih berada pada capitulation phase ini. Nah, dari adanya keraguan saat ini dari para investor yang menyebabkan memang pasar kripto, especially Bitcoin itu sekarang sepi guys. Dari adanya sentimen negatif yang ada sekarang juga kan, Three Arrow Capital, terus apalagi itu Celsius, terus abis itu pertama kali itu Terra Luna.
Terus kemarin terakhir itu Voyager Digital yang mereka sekarang berada dalam keadaan bangkrut, dan itu memberikan sentimen negatif untuk pasar kripto yang menyebabkan saat ini pasar cryptocurrency itu sangat-sangat sepi guys. Jadi ya harap maklum, tinggal kita nunggu aja sebenarnya nanti si halving Bitcoin 2024 itu biasanya akan menyelamatkan harga pasar kripto untuk kembali lagi ke bull cycle. Dan kalau kita lihat berdasarkan derivatives indicator, kita lihat funding rate, terus abis itu kita lihat open interest. Funding rate saat ini masih negatif, berada di angka 0,003 minus, dan saat ini dominasi pasar itu short selling. Dan juga kalau kita lihat berdasarkan open interest itu per 24 jam terakhir menurun sebanyak at least minus 3%. Berarti dominasi pasar saat ini di future market, terus di option market itu masih short selling ya guys ya. Karena open interest itu menurun, berarti kita bisa simpulkan bahwa traders banyak menutup kontrak berjangka. Dan kalau kita lihat berdasarkan technical indicator masih sama ya, RSI juga stokastik itu masih netral, berarti saat ini pasar itu belum pasti atau berada di fase ketidakpastian. Oke, jadi kemarin itu kan memang Fibonacci 0618 sebagai level resistance yang sulit untuk ditembus ya guys. Berdasarkan analisa pertama sebelum analisa kemarin terakhir, kalau analisa kemarin terakhir itu kan dia dari harga-harga sekian nih pada candle-candle di sini, berarti ya tanggal 7 terakhir gue bikinan video, gue menganalisakan bahwa masih ada potensi harga Bitcoin itu menurun sampai dengan 18 ribuan lah, Fibonacci 0886 786 pada level support di sini. Nah ternyata gue salah hitung. Jadi kalau dihitung berdasarkan struktur apa ini namanya harmonic pattern atau Elliott waves, jadi harusnya dihitung dari sini gitu. Sebenarnya valid sih penurunan itu sampai dengan 786 886, tapi memang terhitungnya itu di tanggal 1 kemarin di saat di sini tertahan Fibonacci 0618 menurun, tertahan di Fibonacci 786 886. Jadi kalau yang kemarin terakhir tanggal 7 itu udah nggak termasuk hitungan gitu. Karena gue menghitungkan memang fasenya di sini kan ketahan terus ya. Jadi gue rasa masih ada potensi konsolidasi untuk membuat sebuah triangle. Oh ternyata triangle-nya itu yang di sini gitu loh. Nah ini triangle-nya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini yang valid. Nah, jadi kalau kita hitung berdasarkan kenaikan sebenarnya ini udah harus hati-hati ya guys. Karena kan kita menghitungkan bahwa kenaikan itu di Fibonacci 786886 di resistance yang ada di sini pada kisaran harga 21.500 21.100. Nah, untuk target price optimalnya yang kita harapkan adalah 23.900. Cuma ternyata pada Fibonacci 1.131272 itu tertolak dan terjadi konsolidasi pada harga sekian nih range-nya. Kemarin pun gue sempat pada video terakhir bilang bahwa teman-teman juga bisa fokus kepada 1.131272, cuma yang kita harus fokuskan pertama kali adalah 1618 karena ini adalah target price-nya. Nah, jadi Fibonacci eksternal yang pertama kali bereaksi menjadi level resistance adalah Fibonacci 1.13 pada harga 22.300. Nah, apakah saat ini harga itu dia berpotensi untuk turun? Possible banget bila mana tekanan jual Bitcoin pada open candle nanti itu lebih besar dibandingkan akumulasinya. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan weekly candle, gue expect bahwa ini adalah bullish engulfing ya. Jadi masih ada possibility ini adalah candle bullish yang bisa memberikan kita sinyal bahwa kedepannya harga Bitcoin itu akan naik ya. Melihat juga dari FOMC belakangan, justru FOMC belakangan itu pada saat hari H udah beberapa kali sebenarnya 1 atau 2 FOMC. Di saat hari H tersebut justru harga indeks pasar saham Amerika naik dan juga harga Bitcoin pun naik. Jadi gua harap 27 Juli depan reaksi pasar itu nggak lebay dalam menghadapi FOMC. Justru pada saat hari H harga itu naik. Dan kita juga harus ingat bahwa Agustus itu tidak ada FOMC. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Agustus dan juga September mengikuti cycle-cycle sebelumnya.
yang dimana harga itu akan bergerak naik atau bullish. So ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan saat ini, berarti kan ini adalah area testing atau fase tesnya ya dari si Bitcoin sendiri. Ini kalau kita hitung berdasarkan technical analysis, kita harus hitung berdasarkan smaller time frame. Tapi kalau kita hitung ini ya, hitung cepat aja ya. Ini supportnya itu adalah Fibonacci 0786886. Nah, Fibonacci 786 berarti masih ada possibility di sini itu dia membentuk sebuah triangle dengan level resistance adalah 786 dan 886 dan juga Fibonacci 1618. Jadi di sini kan possibility membentuk sebuah triangle ya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah 1.13 Fibonacci ini dulu nih. Bila mana berhasil broken, maka potensinya sangat besar harga itu sampai dengan 23.348 Fibonacci 1618. Ini kita bisa hitung sebagai butterfly pattern dari si harmonic pattern guys, bila harga itu dia broken dari 886 786. Kalau ketahan di sini di Fibonacci 786886 berarti jadinya Gartley aja gitu. Teman-teman bisa lihat di time frame 15 menit atau 5 menit ini untuk menghitungkan ini. Jadi teman-teman tarik ini ke sini, Fibonacci ini dapat 786886 atau Fibonacci 0764. Target price berarti 786886, harga 22.370, 22.236. Jika broken berarti ke 1618 ya. Nah, ini adalah bullish skenario-nya, berhubung ini adalah bearish skenario. Ini kan belum selesai ya sebenarnya, karena si butterfly pattern ini bisa sampai dengan 1618 kan. 1618 tuh ini kalau dipasin bisa dapetnya 1618. Nah, jadi kalau untuk saat ini gua masih belum mau menduga bahwa harga itu berpotensi untuk menurun. Kalau dihitung berdasarkan skenario dari si apa ini gue lupa namanya, butterfly, jadi potensialnya menurun sampai dengan sekian kan. Nah, berarti kan masih ada potensi harga itu tertahan pada level support trendline-nya. Nah, tapi ini bisa saja nggak terjadi karena kan ini sebagai referensi aja kan, karena kita masih menghitungkan bahwa harga itu bergerak naiknya sampai dengan 1618. Ya tinggal kita lihat aja nanti broken dari level resistance yang ada di sini nih, 1272 dan 1313. Ini adalah area testing menjadi level support kan sekarang. Dan untuk Bitcoin dominance saat ini masih terkonsolidasi pada persentase yang sama ya guys. Adanya kenaikan ini berarti money flow itu bergerak ke Bitcoin untuk saat ini ya guys. Kalau gue sih expect sebenarnya naik ya, biar gue tahu bahwa oh Bitcoin lagi diakumulasi saat ini. Bila mana memang menurun pun yang gak jadi masalah, berarti kan uang bergeraknya ke altcoin. Dan untuk penurunan pun gue masih sama, 44,7% dan 39,85%. Kalau naik ya berarti balik lagi sampai dengan 48,56%. Ada probabilitas untuk broken resistance, ada, possible banget. Jadi hati-hati dengan altcoin dengan market cap kecil guys. Bila mana ternyata Bitcoin dominance itu naik tinggi, berarti akumulasi Bitcoin itu besar, berarti money flow di Bitcoin itu masuknya juga cukup besar gitu. Maka dari itu market altcoin justru yang sepi. Oke guys, mungkin ini yang bisa gue sampaikan untuk hari ini videonya. Dan gue mau mengingatkan kembali kepada teman-teman, gue masih membuka kesempatan kelas technical analisa berkuota. Ini limited seat ya, cuma 10 orang aja, dan sekarang udah mendaftar itu 3 orang, tinggal 7 seat aja available-nya. Jadi syaratnya juga sangat mudah ya teman-teman, tinggal daftar aja ke BingX dan juga deposit sebanyak $30, dan teman-teman akan berhak mendapatkan free trading encyclopedia dari gua dan juga trading rebate sebanyak 5% dari BingX. Nah, setelah semuanya teman-teman ikutin, daftar, terus abis itu KYC, terus abis itu deposit 30%, teman-teman tinggal copy paste UID yang ada di profile ke link Telegram yang ada di sini ya guys ya. Dan informasi ini pun gua akan taruh juga di kolom komentar YouTube, jadi teman-teman bisa baca juga di situ ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Besok pun gue izin ya guys untuk lebaran dulu dan juga ada acara keluarga. So selamat hari libur buat teman-teman yang berlibur selama weekend ini. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.